Yes, masih bersama gue tentunya Oh Baby dan juga analis kita ada Lihan di sini ya Han ya. Gimana Han? Jangan gitu dong. Empat kali buyah ya, tapi Kamu lu, ya? lu lihat ya permainan Kenapa EVOS tadi tuh? benar-benar lebih turun lagi itu temponya. Ya. Mereka main di luar zona dan cukup cerdik juga memang penggunaan info box. Gue sebenarnya sempat mau ngebahas juga. Kalau misalkan ada tim yang main kayak gitu, berarti lu jangan sampai ninggalin info box di luar. Kalau misalkan Ya. lu mau nggak pakai aja mendingan daripada dia ambil musuh kayak EVOS kan. Akhirnya di luar dia nyari-nyari info box tuh gak ada ya kan. Ya. Karena kan udah pakai, mending pakai aja sih kalau menurut gue. Balik lagi ya. Kita ini game, siapa yang dapetin Buya, dan cara untuk bisa dapetin Buya itu ada banyak banget. Kita nggak bisa ngejudge beberapa tim dengan gameplay yang berbeda, itu sama sekali nggak bisa. Karena setiap tim itu punya caranya tersendiri buat dapetin Buya. Bener. Dan ketika apa yang EVOS lakukan dengan menurunkan tempo permainan, menurut gua itu merupakan keputusan yang bijak yang dilakukan sama EVOS. Karena mereka tahu mereka udah dapat poin yang banyak, buat apa? Buat apa? Buat apa kayak harus ngancurin diri lo sendiri, karena beberapa ego adalah di situ. Kayak misalkan beberapa orang kalau misalkan ikut turnamen udah sempat nge-up di 3 game berturut-turut, di match-match akhirnya match krusialnya dia malah egonya tinggi, dia pengen tetap turun di rumahnya dan akhirnya malah yang tadi bisa juara 1 harus malah jadi tersingkirkan. Tapi kita bakal langsung lihat highlight di game keempat kita tadi. Let's check this out. Iya, soalnya tadi memang EVOS sendiri kan turunnya kan gak diobser. Bijak loh, iya gak diobser ya. Nah ini dia ya, dia auranya yang datang ke obser. Mengingat ada berapa kosong ya waktu itu? Karena antara Aura dan EVOS. Iya, karena emang Aura kan pengen ngejar EVOS, makanya dia harus nabrak. Daripada gak ada yang mau nabrak EVOS ya Aura nih. Kita aja yang nabrak. Jadi ditabrak, mau ditabrak sama Auranya, tapi ternyata EVOS-nya nggak ada di sana. Dan gue juga tadi nge-spot, wih, bapak lo main, bapaknya main beneran. Kids main ya akhirnya. Bapaknya main, wih, Kids mantep banget ya. Itu langsung poin eliminasi udah 10 tadi ya? 11 skill point, Island of God. Tapi sayang, dia tumbang di peringkat 4 ya. Ya, tapi better lah ya, better ya. Agak sedikit angin segar. Nah ini dia momen ketika bapak juga sempat terkena knockdown sebenarnya. Bapak Kids, jangan suka ngata-ngatain bapak ya. Orang tuh aku walat kalian. Walat loh, tapi ini emang Bibi juga nih, Kids kenok nih. Kenok beneran. Kit, lu gak usah nonton ya bagian ini. Cuma gue tadi lagi bercanda ya sama Lihan. Tapi bener sih, tapi tadi Emang Kids bener bener kenok. Cukup hoki juga pas dia lari kan ganti senjata, habis itu kan kena pantulan dari ini kan senjata melee-nya kan. Selamat jadinya. Dan ini sayangnya sih Lord itu ya tumbang di sini gak ada yang bisa revive juga. Akhirnya AOG harus tereliminasi di posisi keempat. Karena udah ada tembakan dari belakang juga tuh Bigetron. Di depan juga ada XCN. Dan XCN juga masih gak lepas dari dia itu adalah King of Mill dulu Jakarta Army kan. Masih jadi King of Mill sampai sekarang. Bahwa tadi juga buktinya Onyx berhasil dieliminasi sama XCN. Dan ini emang benar-benar titik poinnya lagi-lagi Evo sudah siap di dalam next circle-nya. Dan ada Aura juga yang di sini udah sisa 2 pemain aja, jadi situasinya juga udah cukup sulit. Belum lagi juga mereka kena damage yang luar biasa juga dari zona sampai akhirnya ketika mereka ke bawah udah nggak bisa berbuat apa-apa. Bigetron pun juga emang udah sedikit juga, sedangkan EVOS itu dia udah siap banget untuk nungguin para pemain dari tim Bigetron Beat. Sekali lagi sih, itu EVOS dapat zona, cuman mereka mau maju aja. Dan ini dia hasil poin sementaranya. 164 poin, makin susah untuk dikejar juga. Ada Aura Esports 102 poin yang masih coba untuk membayangi EVOS. Lalu Bigetron Beat 68 poin. Ada XCN juga, Boom Esport, Onyx Olympus. Boom Esport yang tadinya permainannya cukup stabil dan juga konsisten selama 3 game berturut-turut. Harus tumbang, tadi harus tusun ya di ronde keempat. Gua harap dari Boom bisa main lebih konsisten lagi pastinya. Ada Onyx Olympus juga, Island of God yang tadi peringkat 12 langsung naik ke peringkat 7. Apa katanya? Bapaknya main. Main beneran soalnya. Hashtag bapak main. Kit SR, oke. Kit SR. Hashtag bapak main. Tadi gue tuh udah nge-spam juga di chat kan. Hashtag bapak main. Nah bener. Beneran kan? Berkah, bapak-bapak berkah, ada berkahnya juga. Tapi kita bakalan ke sisa berapa game lagi ya untuk hari ini? Dua game lagi untuk hari ini. Berarti ada Purgatory sama Kalahari nih sisanya. Purgatory sama Kalahari. Yang mana Purgatory gue harap untuk klasemen bawah ya. Untuk lower table bisa benar-benar ngumpulin poin di map Purgatory. Spesial. Iya, gue bisa nyali. Gue sebenernya takut. Kenapa tuh? Kalau misalkan 6 game ini EVO semua yang ya. Karena game terakhir Kalahari kan. Game terakhir Kalahari kan. Ya mana kan ntar kalau di akhir kan suka dikasih tunjukin today's match up terus ada tempelan stikernya itu kan. Semuanya EVOS. Iya. Berarti ini kemungkinan EVOS bakal ada di Crossroads ya, gue kasih tau lagi ya kan. Kalian langsung hajar aja, hajar dia mungkin dari field juga udah dihajar aja, dihadang biar dia gak bisa lewat field dari Motos kan biasanya kan rotasi ke Motos. Ya, tuh rotasinya dari Crossroads biasanya ke Motos. Nah, kalian pokoknya yang turun Motos langsung di rumah batu ya. Langsung di rumah batu nge-splitnya kalau bisa 2-2.
cek atas sama cek bawah, rumah batu 2 orang sama tower bagian bukit 2 orang. Nah tungguin aja EVOS di situ tuh. Bener, sama yang dari marble juga tuh di zipline ya, kalian jagain juga biar dia nggak lewat. Biar dia nggak lewat. Biar nggak lewat. Karena gini, jadi kalau misalkan kita berkaca sama 2 tim ini, ada EVOS, ada RRQ. Kalau RRQ dia udah punya poin tinggi, dia bakal ngerusuhin lower table ya. Bener. Tapi kalau EVOS ketika dia udah punya poin tinggi, dia nggak mau rusuh. Justru dia kayak malah makin memanfaatkan situasi, biarin semuanya panas, gue yang dingin sendiri. Itu dia makanya. Kalau RRQ temponya lama-lama turun ya kan. Kalau RRQ udah tinggi banget, dia cari lower table. Gue kemana ya, enaknya lah. Ngerusuh kalau RRQ. Nah kalau EVOS itu sendiri, dia bener-bener manfaatin semuanya panas, dia sendiri yang dingin. Ya udah, ribut lu sono. Udah kayak gitu doang. Ini yang pusing Aura sebenarnya. Gimana gue ngejar EVOS gitu kan. Caranya? Padahal mereka udah konsisten loh buat ada di top tier itu, top frag mulu ya. Tapi ternyata nggak bisa ngejar EVOS. Sulit banget. Oke, kita bakalan lihat kira-kira siapa yang bisa dapetin Boya di ronde purgatory. Langsung aja OBB oper ke para shotcaster kita, ada Bang Helhaya dan juga Rinko Sarah. Silakan.